Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan warwasira annal abda satuhune kaula fi haqqi dinihi ing dalam haqqe agamane kaula iku ala thalathi darajatin ing atase telu pira-pira derajat. Imma anakalane salimun wong kang slamet, wa huwa utawi salimun iku al-muqtasiru wong kang ringkes ala adail faraidi ing atase nekani pira-pira fardu, wa tarkil ma'asi lan tinggal pira-pira maksiat, au rabihu utawa wong kang bati, wa huwa utawi rabih iku al mutawwi' wong kang lakoni sunnah bil qurbati kelawan ibadah kang marakaken qurbat, wan nawafili lan lakoni pira-pira sunnah, au khasirun utawa wong kang rugi, wa huwa utawi wong kang rugi iku al muqassiru wong kang sembrono anil lawazimi saking pira-pira netepi pira-pira ibadah, fa illam takbir mangka lamun ora kuwasa sira antakuna ing yento ana sapa sira iku rabihan wong kang bati, fajtahid mongko nemen-nemen sira antakuna ing yento ana sira ana iku saliman dadi wong kang slamet. Wa iya kalan wedya sira thumma iyyaka mongko nuli wedya sira antakuna ing yento ana sapa sira ana iku khasiron wong kang rugi, wal abdu tawi kawula fi haqqi sairil ibadi ing dalam haqqe sekirane pira-pira kawula iku lau kaduwe kawula iku lau kawu ibad salasu darajatin utawi telu pira-pira derajat. Al ula utawi kang pertama iku antunazzala arep manggon kaula fi haqqim ing dalam haqqe kaula kabeh manzilatal kirami ing panggonan wong kang mulya-mulya, al bararati tur kang bagus-bagus, minal malaikati nyatane saking para malaikat, wa huwa utawi kaula iku ayas ayento lumaku kaula fi aghradim ing dalam pira-pira sejane wong kabeh, rifqan ing rifki, rifqan ing welas, bihim kelawan kaula kabeh, wa idkhalan lan nglebuaken lisururi maring kebungahan ala qulubim ing atase pira-pira atine wong kabeh. Siji. As-saniyatu utawi derajat kang kapindho iku ayyunazzala arep yento manggon fi haqqihim ing dalam kaula kabeh manzilatan ing panggonane al bahaimi raja kaya,
satu hewan ternak bahaim. Wal jamadati lan barang kang atos fala yanaluhum mangka ora mekoleh hum ing wong kabeh apa khairu kebagusane kaula walakin lan tetapine yakufu nyegah anhum saking kaula kabeh apa syarruhu alane kaula kabeh. Asalisatu utawi derajat kang kaping 3 iku ayyunazzala manggon kaula fi hakim ing dalam hak kaula kabeh manzilatal aqaribi ing panggonan pira-pira kalajengking wal hayati lan pira-pira ula wasibai lan pira-pira hayawan sato galak ad-darriyati kang mudoroti kabeh la yurja kang ora bisa den arep apa khairu kebagusane kaula wa taqalan den wedeni apa syarru kaalane kaula fa ilam takdir moko lamun ora kuwasa sira antal tahiqa ing yen to tetemu sira bi ufuqil malaika kelawan pira-pira jajane malaikat fahdhar mangka wedi sira antangzila ing yen to manggon sira andarajat bahaimi saking derajat raja kaya wal jamadati lan perkara kang atus ila maratibil aqaribi tumeka maring tingkatane kala jengking wal hayati lan ula wasibai lan hayawan galak ad-darriyati kang mudoroti kabeh. Fa in radita mangko ridho sira li nafsika awak an-nuzula ing manggon min a'la iliyin saking dhuwure pangkat kang luwih dhuwur fala tardo mangka aja ridho sira laha ing awak bil huwi lawan temurun ila asfali safilin marang asore wong kang pada asor kabeh fala'allaka mangka menawa sira iku tanju slamet sira kafafan kelawan sak cukupe laka ora kemanfaatan kadwe sira wala alaika lan ora ana kemudorotan ing atase sira fa alaika mangko netepas sira fi bayadina hari ing dalem putih erina sira an la tastaghila ing yen ora repot sira illa angin bimayan fauka kelawan barang kang manfaat apa ma ka ing sira fi ma'adika ing dalem nggon balik sira au ma'asyika utawa kauripan sira alladzi la tastaghni kang ora sugi sira anu saking barang kang manfaat wanil isti'anati lan saking nupreh pitulungan bi kelawan ma ala mu'adika ing atase nggon balik sira au ma'asika utawa pangupaji wasira fa in ajazta mangkalamun apa sira anil qiyami saking jumenang bi haqqika kelawan hak agama sira ma'a mukhalitatin nas sertane nyampuri menungso wa kuntalan ana sapa sira iku la taslamu ora bisa slamet sira fal uzlatu mongko utawi nyepi iku aula luwih utama laka kadue sira fa alaika mongko netepana sira biha kelawan uzlah fa fiha maka ing dalem uzlah apa an najatu wilujeng wassalamatun lan selamat fa in kanat manglamun ana apa al waswas fil uzlati ing dalam uzlah tujadzibuka kang dadi narei uzlah ila ma la yarda ing maring barang kang ora ridho sapa Allah taala walam takdiran ora kuasa sira ala qam'iha ing atase masisa ing awak
biwadhaifil ibadat kelawan pira-pira lakon pira-pira ibadat fa'alaika mongko tetepana sira binaumi kelawan turu fahuwa mongko utawi turu iku ahsanu luwi baguse ahwalika pira-pira tingkah sira wa ahwalina lan pira-pira tingkah kita idza ajazna tatkalane apes kita anil ghanimati saking ngalap keuntungan rodina mangkarido kita bisalamati kelawan lurus selamat fil hazimati ing dalam lumayu fa akhissa mangka nggawa ina bihali kelawan tingkai man salamatu kang utawi slamet dinihi agamane wong fi ta'tili hayati ing dalem ngosongaken kauripane wong idzun naumi krana utawi turu iku akhul mauti dulure mati wa huwa utawi turu iku ta'tilul hayati ngosongaken kauripan wal tihaqun lan madhepi bil jamadati kalan pira perkara kang atos masyaallah adabul isti'dad lisairis sholawat wallahu alam rada dawa jam 09.00 ya bismillahirrahmanirrahim wa'lam annal 'abda fi haqqid dini ala 3 darajat ya imma salimun wa muqtasiru ala adail faraidi wa tarkil ma'asi aw rabihu tarkil ma'asi ya baiklah Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasan tentang ada haknya agama terhadap hamba ya. Haknya agama terhadap penganutnya itu ada tiga derajat. Yang pertama derajat pengamal agama yang selamat. Siapa yang selamat dalam mengamalkan agama dalam kondisi seperti ini? Dijelaskan yang selamat itu wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Orang yang meringkas kewajiban-kewajiban dan meninggalkan maksiat. Maksudnya meringkas itu apa? Malah cukup. Malah cukup, tidak banyak yang dikerjakan. Tidak banyak yang dikerjakan. Tapi penekanannya justru hanya sekedar menghilangkan kewajiban, tetapi menekankan tarkul ma'asi, ninggal maksiat. Ya. Sebab derajatnya melakukan kebaikan dibanding dengan meninggalkan maksiat, itu sebenarnya tinggi meninggalkan maksiat. Di dalam konsep tasawuf itu ada konsep yang namanya tahliyah, ada takhliyah, ada tajalliyah, atau takhalli, tajalli. Tahalli, kalau keliru nanti dilihat kembali. Tahalli berarti mengosongkan hati diri dari perbuatan maksiat, dari perbuatan jelek. Terutama kalau yang dipandang oleh Allah kan hati. Sehingga kadang-kadang
karena dipandang hati, pakaian tidak menjadi persoalan penting. Bukan tidak penting ya, menjadi persoalan pokok, bukan. Karena jelas-jelas kalimatnya Rasulullah itu sangat jelas, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat sosok dan penampilan. Nah, sosok jelegreg dan penampilannya tidak dilihat. Karena memang tidak ada pertanyaan tentang itu. Walakin yang zuru ila qulubikum. Artinya menutup aurat, berpenampilan itu perkara di luar yang utama, yang paling utama. Berpakaian, berpenampilan, berjaim. Nah, berjaim. Itu termasuk perkara yang bukan paling utama. Yang paling utama adalah bagaimana menjaga hati supaya selamat dari punya rasa, setidak-tidaknya selamat dari 3 hal. 1, sombong. 2, benci. 3, iri atau dengki. Iri dengki. Setidak-tidaknya hati itu harus selamat dari 3 hal ini. Dan gara-gara 3 hal ini, ada salah seorang sahabat itu, walaupun sholatnya selalu ketinggalan, rakaat ketinggalan terakhir, dia paling akhir sholat dan paling awal pulang. Tapi Rasulullah selalu berkata, akan datang seorang penghuni surga. Yang datang orangnya itu. Dan besoknya lagi, akan datang seorang penghuni surga. Yang datangnya itu lagi. Sampai 3 kali, akan datang seorang penghuni surga. Yang datang itu sama. Sehingga penasaran sahabat Abdullah bin Umar, sahabat itu sampai penasaran. Ini orang punya amaliyah apa sampai Rasulullah berkata berturut-turut 3. Adalah orangnya sholatnya telat, paling akhir, sholat paling akhir, rakaat terakhir, dan pulang paling cepat. Karena paling enak gitu ya. Sholat paling akhir, paling akhir datang. Jadi sing mengkononku anak derajat awas. Asal hatinya bersih dari 3 hal. Bersih dari rasa benci, bersih dari sombong, dan bersih dari iri hati terhadap nikmatnya orang dan iri hati dan dengki terhadap nikmatnya orang. Nikmatnya saudaranya sendiri. Ini aja nih yang menyelamatkan tuh 3 hal ini. Tuh. Sehingga amal yang lain bisa diabaikan. Ya. Kualitas hati itu kan nomor 1. Dan jangan-jangan orang seperti ini telah menempati minimal makom ruhaniyah yang keempat atau yang ketiga itu ya. Makom apa? Nafsul mutmainnah. Ammarah bisu, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ini orang hatinya begitu. Dan ini yang seperti dijamin oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang yang nanti akan diterima menghadap kepada Allah itu hanya 1, yaitu orang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Ini yang dimaksud salim di sini bisa jadi ke sana. Yaitu orang yang berderajat salim, selamat. Orang yang selamat itu adalah orang yang tidak terlalu banyak melakukan kewajiban agama. Standar-standar saja. Tetapi dia benar-benar tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Itu 1. Itu derajat standar. Tapi derajat selamat. Kemudian yang kedua, derajat rabih, orang yang beruntung. Siapa orang beruntung?
Al-mutawwi'u bil qurbati wan nawafil. Ya. Ini jangan hanya dibaca ininya saja. Harus dibaca dari atas. Rabih adalah ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Ya. Kemudian wa ziyadatu ma'al mutatawwi bil qurbati wan nawafil. Mesti mengatakan. Jadi orang yang melaksanakan faraid, fardu-fardu, ditambah dengan mutatawwi, nambah dengan amalia sunnah, bil qurbati yang mendekatkan diri pada Allah, wan nawafil dan ibadah sunnah yang lain, ya. Kemudian watarkul ma'asi dan tinggal maksiat. Jadi wal robih itu mereka sudah sosok sufi, sudah penganut ajaran kesempurnaan batin, ketinggian ruhani. Karena yang dilakukan bukan hanya sekedar faraid yang fardu, tapi dia sudah tambahi dengan amalia yang mendekatkan diri pada Allah, zikir yang mendekatkan diri pada Allah, nambahi sunnah. Setiap masuk ke kamar mandi dia keluar sudah wudu, lalu menyempatkan diri dia sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, setelah subuh tidak lupa duduk menunggu matahari terbit sambil berzikir, setelah terbit agak tinggi sedikit melaksanakan sholat sunnah isyraq, setelah isyraq duha 4 rakaat, setelah itu dia mengabdi pada pengabdian yang bermanfaat untuk muslim dan lain-lain. Seperti itu maksudnya. Tidak tinggalkan zikir, malam bangun untuk tahajud, mengakhirinya dengan witir, menunggu sholat subuh, jamaah. Itu namanya orang robih. Ya. Robih itu adalah salimun plus. Salimun plus. Ya, salimun plus mutatawwi bil qurbati wan nawafil. Itu yang harus dipegang. Bukan hanya mutatawwi bil qurbat wan nawafil baik, tapi yang pertama harus diambil. Ini yang derajat yang paling tinggi dalam beragama ini. Mungkin dari sini muncullah para wali, para mukmin sejati. Ulaikal mu'minuna haqqa. Seperti mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sesungguhnya. Derajat yang terakhir yang harus kita hindari adalah khasirun. Wong kang rugi. Orang yang rugi adalah muqassiru anil lawazim. Ya. Kurang ibadah, kurang segala-galanya. Kurang. Standarnya salim, kurang dari salim ya jelas. Kalau kurang dari salim khosir. Standarnya salim. Standar salim itu apa? Ya melakukan kewajiban secukupnya, kemudian tarkul ma'asi. Nah itu kurang. Maksiat tongko jalan, kewajibannya enggak dilakukan. 50-50. Kewajiban dilakukan, maksiat juga dilakukan. Itu 50-50. Itu masuk khosir sama. Ya. Seperti itu. Maksiat siapa? Cari sendiri. Maksiat itu ada, kalau mau dikaji lagi ya, larinya ke kitab Sulam Taufik nanti. Sulam Taufik isinya ma'asi. Ya. Ma'asiyatul aini wa ma'asiyatul yadi wa ma'asiyatul rijli, ma'asiyatul qalbi wa ma'asiyatul farji. Adanya Sulam Taufik. Itu yang harus dihindari. Pirang-pirang. Ma'asiyatul aini, ma'asiyatul sam'i, ma'asiyatul lisani, ma'asiyatul rihi, ma'asiyatul qalbi, ma'asiyatul yadaini, ma'asiyatul rijli, ma'asiyatul farji. Itu adanya di Sulam Taufik.
Ya, makanya kitab Sulam Taufik sebenarnya kitab tasawuf awal itu. Kitab sufi pertama orang kalau nggak pernah ngaji Sulam Taufik tapi langsung tiba-tiba ngaji hikam, kayak wong loncat tapi beli nganggo ukuran. Loncat nanti begitu jatuh, brak, terasa. Ya, baik. Jadi, nah ini kalau Imam Ghazali mengendika lagi, fa ilam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman. Kalau tidak mampu untuk mencapai derajat rabih, manusia sangat beruntung, berusahalah untuk berada pada derajat salim. Nah, salim ini harus kita, ya. Nah, itu si salimnya Nok Salma. Ya. Jelas ya? Itu ini susah saya ngomong kalau udah maqamatul abdun ala dinihim atau maqamatul ibad ala dinihim itu rada repot. Penjelasan memang luar biasa. Itu di luar derajat-derajat yang lain. Ini hanya berbicara bagaimana seorang pemeluk agama mengimplementasikan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Derajat itu ada 3 itu. Ada derajat yang tadi yang barusan disampaikan itu implementasi agama. Jadi agama diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, dalam kehidupan nyata, bukan dalam apa ya, dalam gerakan takbir saja, bukan. Kita yang prihatin kan agama dijadikan hanya agama diperkosa untuk kepentingan mereka, kan bahaya itu. Dan ini sekarang terjadi di mana-mana. Agama ditunggangi oleh kepentingan politik, agama dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, agama dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Ini yang terjadi sekarang begitu. Hanya munculnya kegiatan-kegiatan yang berbau agama, dukungan-dukungan yang mengatasnamakan agama berbahaya. Siapapun orangnya berbahaya. Saya gak akan menyebutkan orang, khawatir kena undang-undang ITE. Ya. Jadi kalau kalian diajak sekumpulan orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik dan lain-lain, tolak dengan baik, hindari. Nah, bisa jadi lebih berbahaya dari sekedar kita melakukan kemaksiatan. Lebih berbahaya karena ini sudah melecehkan agama, pencidraan agama, mencidrai agama, ya, mengatasnamakan Allah yang maha besar tapi kepentingannya yang maha kecil sekali di hadapan Allah. Ya, lanjut. Kemudian di samping penjelasan tentang hak-hak agama atas pemeluknya atau kita jabarkan tingkatan-tingkatan implementasi agama dalam kehidupan sehari-hari, juga di sini ada penjelasan yang tidak kalah pentingnya. Jadi, kalau tadi itu mungkin bahasa saya tadi adalah penjelasan hablum minallah, hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau yang kedua ini adalah hablum minan nas, ya, haknya seorang hamba atau haknya komunitas sosial terhadap hamba, terhadap pribadi. Ya, komunitas sosial itu memiliki hak untuk diperhatikan terhadap seorang individu. Ya, bentuknya derajat. Ada 3 derajat. Yang pertama,
antunazzala fi haqqi manzilatal kiram al-bararah minal malaikati wa huwa ayyas'a fi aghradim rifqan bihim wa idkhalas lis-sururi ala qulubihim. Derajat yang pertama adalah orang yang memperhatikan hak-haknya masyarakat, ya, sebagaimana mereka memiliki perilaku seperti malaikat, perilaku yang senantiasa membuat bahagia, perilaku menyayangi, perilaku tidak mencederai kaum muslimin secara umum atau manusia secara umum. Saya melihat derajat pertama ini derajat Abdurrahman, hambanya Sang Maha Rahman. Contohnya Gus Dur. Saya melihat contoh yang paling tampak di sini, contoh yang paling ideal sekarang Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur mampu menempatkan dirinya seperti malaikat. Orang yang di dalam dirinya itu adalah ayyas'a fi aghradim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubin nas. Ya. Mampu. Gus Dur itu mampu mencerminkan sifat rahmanya Allah dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya. Contohnya apa? Ketika ada hak-hak sebagian masyarakat yang tertindas, Gus Dur selalu tampil di depan membelanya. Orang Cina tidak mampu melaksanakan keyakinan Konghucunya dengan Imlek dan barongsainya. Gus Dur tampil membela dan membolehkan. Masyarakat Papua tidak boleh mengibarkan bendera bintang kejora. Zaman Gus Dur dipersilakan karena itu bendera adat. Ya. Jadi Gus Dur mampu melindungi masyarakat yang tertindas dengan sifat rifqannya, rifqinya. Ya. Ya. Kemudian mampu membuat bahagia orang lain. Banyak sekali cerita yang menggambarkan kedermawanan Gus Dur itu. Itu setelah beliau meninggal dunia banyak sekali terbukti. Contoh yang paling saya sering mendengar dari beberapa kiai itu, kayak Kiai Marzuki Mustamar itu, ketua PWNU Jawa Timur, pernah cerita tentang beliau menitipkan sarung BHS dengan jumlah puluhan, bahkan mungkin nggak tahu ratusan untuk Kiai A, B, C, D, E, F, G. Tapi nggak boleh ngomong dari Gus Dur sebelum Gus Dur meninggal. Kalau meninggal baru tahu ternyata dari Gus Dur. Gus Dur juga pernah titip 2 tas koper besar di salah satu kiai di Malang kalau nggak salah. Dan beliau titip pesan, jangan dibuka sebelum saya meninggal. Kalau beliau meninggal, penasaran dibuka, ternyata isinya uang. Tidak kurang dari 2 miliar untuk dibagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Di saat yang sama, Gus Dur punya utang pada anaknya 15 juta rupiah. Beliau nggak punya uang. Tapi beliau bisa sedekah miliaran. Suatu hari juga ada tamu yang punya tanggungan besar, ya, menunggu Gus Dur menceritakan tentang kebutuhan mendesaknya itu. Lalu Gus Dur menerima tamu yang lain. Tamu itu kebetulan juga memberikan uang hasil penjualan mobilnya, mobil Gus Dur. Baru diterima uang itu, lalu uang itu kembali diberikan pada orang yang membutuhkan tanpa dibuka amplopnya. Lalu ditanya oleh
oleh sahabatnya. Apa-apa nih Gus Dur? Ini yang namanya terima kasih. Maksudnya Gus Dur, saya terima uangnya lalu saya kasih ke orang yang membutuhkan. Itu terima kasih. Luar biasa. Gaji waktu beliau menjadi presiden. Gaji pertama beliau itu diberikan pada stafnya. Pada, kalau nggak salah yang pertama menerima itu Pak A.S. Hikam atau Ailah Sohibul Hikam, Menteri Luar Negeri saat itu. Setelah, bukan Menteri Luar Negeri, saya lupa menteri apa, Menteri Luar Negerinya Alwi. Setelah itu melihat Pak Alwi Siap sepatunya kurang bagus, lalu Gus Dur ngasih lagi gajinya itu yang bulan berikutnya, ini Pak Alwi Menteri Luar Negeri sepatu blesak, tukun bagus. Stafnya ngomong, Gus, kok gajinya diberikan terus ke orang lain? Waktu gajian yang ketiga itu, Gus Dur tanya, kamu mau? Nah, buat kamu. Jadi dunia itu dalam bayangan beliau nggak ada. Ini benar-benar zuhud. Contoh zuhud zaman sekarang ya Gus Dur. Sekarang nggak, susah mencari padanannya susah. Dan beliau benar-benar saya melihat ini sosok yang ideal untuk orang yang menempati derajat pertama di dalam hubungan antara seorang hamba dengan manusia yang lain. Gus Dur. Beliau itu khalus surur luar biasa. Rifqan luar biasa. Ya, baik. Derajat yang kedua adalah ayyunazzala fi hakim manzilatal bahaim wal jamadat fala yanalum khairuhu walakin yakufu anum syarruh. Derajat yang kedua adalah orang yang menempati posisi bahaim. Baham itu binatang ternak. Wal jamadat, barang-barang yang ya keras, nggak berguna. Dari sosok ini tidak mendapatkan kebaikan apapun. Tetapi yang terjadi adalah ya keburukannya saja yang tampak. Tidak memberikan dampak positif pada yang lain, tidak bisa diambil manfaat, tidak bisa tidak berfaedah, tidak bermakna. Walaupun tidak membahayakan, tapi tidak memberikan manfaat. Bahaya tidak, tapi manfaatnya tidak diberikan. Orang seperti apa? Ya orang nggak jelas sama. Nggak jelas. Tipologi ini nggak memiliki manfaat buat yang lain, bisa merepotkan orang lain. Tidak memiliki manfaat, bahkan dia bisa hanya merepotkan saja. Derajat yang ketiga adalah ayyunazzala fi hakim manzilatal aqarib wal hayyat was siba ad-durriyat la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Ya, derajat yang paling berbahaya adalah ini. Sampah masyarakat. Berbahaya. Seperti binatang buas, as-siba. Atau binatang yang berbisa. Ad-durriyat. Hayat. Ular. Aqarib. Kalajengking. Jadi hidupnya selalu mengganggu orang lain. Ya barangkali ini kumpulan para penjahat, preman sebelum pensiun ya premannya. Preman, penjahat, tukang palak, oknum juga. Oknum perlu disebut nggak? Perlu. Ya oknum perlu. Ya oknum apa saja? Apa saja wah? Ya, oknum kuwu, oknum polisi, oknum tentara, pokoknya semuanya oknum masuk wilayah sini. Oknum jaksa, oknum. Ya kalau disebut namanya kan berarti kita merendahkan institusi, tapi kalau oknum kan hanya mereka yang melanggar saja. Dan kebetulan yang melanggar, mereka itu kan berarti lebih dari satu. Ya memang, betul. Mereka itu banyak. Kalau mereka hanya satu, bukan mereka, dia. Ya, tapi karena saya nyebut mereka berarti banyak.
Lebih dari berapa? Pokoknya banyak lah. Jangan dihitung, puyeng hitungnya. Jadi ya mereka memang benar-benar menggerogoti ya semua aktivitas yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara masuk dalam kategori al-hayyat was-siba', dzurriyyat, aqarib. Ya tinggal kalau penjahatnya memiliki tato kala jengking ya berarti aqarib. Ya, kala jengking. Disentet kala jengking temenan. Ya. Tato di dada, tato ular naga. Mangap. Artinya dia peminum aspal, pemakan besi, behel. Ada banyak sekali. Makanya jalan cepat keropos gara-gara ya banyak minum aspal. Dileg aspal. Makanya jangan kaget kalau nanti ada pemborong aspal, suatu ketika kontrol aspal, tiba-tiba datang, dekat melihat pembakaran aspal, lalu aspalnya jadi jeblok, kemudian aspalnya tumpah ke wajahnya. Itu pernah terjadi. Itu azab itu namanya. Dan hanya tampil di stasiun televisi tertentu. Gak boleh disebutkan namanya, sebab dia bukan vendor saya. Ya, seperti itu. Bagaimana di Indonesia? Banyak sekali. Kejadian seperti ini banyak sekali. Kalau yang atasnya bagus, yang bawahnya bagus, yang tengah-tengah, ngerogoti tengah-tengah. Ya, hanya nggak akan selesai. Kasus-kasus seperti ini nggak akan pernah selesai karena memang itu karakter manusia yang memiliki level pedas nomor 3. Ya. Kalau seblak itu pedas nomor 3. Nomor 3 atau berapa? Ya. Seblak tak geprek. Baik, lanjut. Kita disuruh memilih derajat nomor 1. Nah, ini pasti. Nomor 1. Bukan level pedas nomor 1. Derajat nomor 1. Derajat apa? Hah? Derajat apa? Derajat manzilatal kiramil bararati minal malaikah. Ya. Orang-orang yang mulia, yang bagus perangainya seperti para malaikat. Ini nyata ya, saking para malaikat seperti ya. Manusia bukan dari malaikat. Seperti para malaikat yang memiliki ayyas'a fi aghradim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubin nas. Qulubihimnya binnas atau qulubil ibad, seperti itu. Itu yang kita dituntut oleh agama kita itu. Lalu bagaimana jika kita tidak mampu? Nah, jika kita tidak mampu, fa'alaika fi bayadin naharika alla tastaghilla illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika alladhi la tastaghni anhu wa anil isti'anata bih ala ma'adika wa ma'asifa in ajazta anil qiyam, kapan kamu tidak mampu bihaqqi dinika ma'a mukhalatin nas wa kuntu, kalau kamu tidak mampu mewujudkan tingkatan itu bersama ketika campur dengan manusia, maka wa kunta la taslamu fal uzlah al aula. Maka kita disuruh uzlah. Waduh, repot. Tapak ning gunung. Kalau tidak mampu. Ini Didudin. Mus, ada perintah muncak ya, Imam Ghazali.
Tapi ini muncaknya serius. Bukan muncak sehari 2 hari. Muncak sampai kamu mendapatkan makom ini. Tirakat di sana. Terus hilang-hilangan berarti. Kapan kamu nasibnya bagus ya hidup sampai akhir zaman. Kalau nggak bagus ya ditelen oleh sedulure mak lampir lah. Untung kalau ketemu Prabu Siliwangi. Sampaikan salam saya kalau ketemu ya. Sampaikan bahwa ada turunannya yang di Gagasari nyampaikan salam. Sebab saya pernah dikasih kujangnya oleh beliau dalam mimpi. Dalam mimpi. Pernah mendapatkan. Itu kalau anak kecil boleh komentar itu jadi nggak jelas ini. Ya. Ini persoalan serius. Ini terjadi pada zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup sekitar tahun 1000 sekian. Saya lupa persisnya. Berarti sudah sekian ratus tahun yang lalu. Itu sudah terjadi prediksi begitu oleh Imam Ghazali. Artinya nanti suatu ketika kita akan susah. Hidup benar itu susah. Sebab pada saat yang tepat orang hidup beragama dengan benar itu seperti orang yang memegang bara di tangannya. Wangwa bitasem gumin sih. Ya, sekarang bitari ini ganti. Din, anak. Waduh. Di generasi penerus ya. Generasi penanggung jawabnya nggak ada. Ya. Dipegang panas, dilepas membahayakan orang lain. Itu sekarang begitu. Sudah mulai. Saya contoh banyak di kehidupan sekitar saya banyak, tapi mungkin nggak bisa saya ceritakan di sini. Bab masuk kategori off the record. Ini kan recording masalahnya, jadi nggak bisa saya ceritakan karena itu off the record. Tapi saya tahu problem-problem begini saya tahu di sekitar saya, di sekitar kehidupan kita sekarang. Ya. Kemudian ya ini ada hal yang bagus buat Nok. Ya. Walam takdir ala qam'iha biwadha'ifil ibadat fa'alaika bin naumi. Turu. Fahuwa ahsanu ahwalika. Lebih bagus. Ya. Wa ahwalina idza ajazna 'anil ghanimati radina bisalamah fil hazimati fa akhish bihaliman salamat fini ta'amul hayati idzan naumu. Cuman walaupun begitu an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Wa wa ta'tilul hayati wal tihaqun bil jamadat. Yo, anak, saya harus menceritakan juga. Ada seorang waliullah yang masyhur juga. Itu disebabkan karena banyak tidur. Banyak tidur bisa menjadi wali. Serius. Banyak tidur itu bisa menjadi wali asal tidurnya diniati untuk tarkul ma'asi. Niat, Arab turu mau tidur tuh niat. Niat saya tidur untuk meninggalkan maksiat. Tidur. Kalau tidurnya begitu sadar terus, insya Allah jadi wali. Ya setidak-tidaknya wali murid lah. Iya, calon wali murid UI. Siap wali kelas. Sudah jadi wali kelas ya? Ya. Memang ada ceritanya, memang ada. Ada seorang waliullah itu karena ya, hobinya tidur. Tapi dia mendapatkan anugerah
dari Allah yang luar biasa. Ketika ditanya kenapa dia jadi wali, sang wali yang lain protes, ya Allah kenapa dia tuh tidur tidak pernah riyadhah, tidak pernah apa, tapi kok dia jadi wali? Allah jawab, dia sudah percaya aku itu Maha Pemurah, dengan tidurnya saja dia sudah bahagia. Ya, saya suka sama dia. Ya, karena dia yakin saya Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Pengampun. Makanya dia jarang baca istighfar itu. Dia yakin karena sudah diampuni dosa-dosanya. Tuh. Jadi kalau kalian memang nggak hobi baca istighfar, nggak apa-apa, ada sanadnya. Kalau kita jarang istighfar, perbanyaklah baca alhamdulillah. Iya, serius. Tapi diyakini bahwa kita itu yakin, dosa silik sih pasti diampuni oleh Allah segera. Harus punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan jangan. Kalau nggak punya keyakinan, setelah sholat witir harus baca istighfar yang benar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya punya keyakinan dosa kita diampuni, pasti diampuni oleh Allah. Perbanyak hamdalah dengan sholawat. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan sholawat. Makanya saya sekarang mengikuti aliran itu. Aliran memperbanyak hamdalah dibanding dengan istighfar. Itu aliran saya sekarang. Jadi kalau saya istighfar 100 kali, alhamdulillah saya harus lebih banyak dari 100 kali. Itu maksud saya. Karena rasa syukur itu harus didahulukan. Hanya ketika minta Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban syakira. Saya mengutamakan syakira daripada khosyi'ah. Enggak khusyuk enggak apa-apa, yang penting saya bisa bersyukur. Bab khusyuk itu nomor sekian. Yang paling penting adalah kemampuan kita bersyukur. Kenapa begitu? Kan sholat harus khusyuk. Betul. Tapi yang nomor satu adalah niat bersyukur, itu yang paling penting. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasul, Anda masih sholat jungkir balik begitu luar biasa, sampai kakinya bengkak-bengkak. Rasulullah jawab, apakah saya tidak boleh menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur? Nah, jadi rasa syukur yang harus didahulukan daripada sekedar rutinitas yang lain. Khusyuk itu bagus. Makanya saya tambahi, makanya yang lebih utama adalah qalban syakira wa khosyi'a. Bukan khosyi'a saja, tapi syakira muncul. Supaya kita benar-benar bisa menjadi hamba yang syukur. Ini yang nomor satu. Dan hamba yang bersyukur itu akan lebih cepat masuk surga daripada hamba yang khusyuk. Ya. Peluang masuk surganya besaran orang yang bersyukur daripada orang yang khusyuk. Kenapa? Baca manaqib sok. Ya, di dalam kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu di situ jelaskan nanti. Al-faqirus sabir afdalu min ghaniyus syakir. Nah, itu. Tapi nanti dilanjutkan al-faqirus sabir wasyakir afdalu, lebih utama dari yang lainnya semuanya. Sabar dan syukur. Jadi syukur nomor satu. Ya. Itu. Jadi bokat jadi wali sing turu bisa jadi. Ya. Asal niatnya tadi ketika tidur niat, ya Allah saya niat tidak riba, tidak maksiat, tidak. Jadi aja turun membaca Allahumma ahya wa amut wa ba'tsu. Jangan hanya itu, tambahin. Niat saya tidur untuk menghilangkan maksiat. Harus ditanyakan. Niat. Nanti saya bangunkan nih. Bangun. Sudah tidak ada maksiat sekarang. Ganti sekarang pengabdian ke orang tua. Ikut masak, ikut ngupas bawang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ayo berlatih lah. Ini memang persoalan serius zaman sekarang adalah ketika kita bercampur dengan manusia yang lain, ya,
bercampur, mukhalitatin nas, kemudian akhirnya kuntat la taslamu, lalu kamu tidak selamat. Fal uzlah aula. Pertanyaan sekarang yang terakhir, apakah itu uzlah? Uzlah artinya kita menyendiri. Apakah harus ke gunung? Jawabannya adalah kalau menurut guru saya, Al-Maghfurlah Al-Mursyid Kiai Rifai Romli, beliau mengatakan al-uzlah fil qalbi. Uzlah hatinya saja. Kita di tengah kerumunan manusia tapi hati beli melu. Hati kita tidak ikut. Ya bareng mabar, tapi hati tidak ikut. Kok mabar terus? Ada yang paling tren mabar sih masalah. Maaf. Saya tidak bermaksud menyakiti hatimu. Ya kalau sakit ya maafkanlah. Niatnya bagus kok. Boleh nggak mabar? Boleh. Sangat boleh. Mabar kok nggak boleh. Mabar itu berarti bermain dengan cara sosial, tidak sendirian. Jadi syaratnya mabar itu satu, niatnya bagus, membahagiakan teman untuk punya lawan. Idkhalus surur, tuh nyenengaken batur kok. Oleh ganjaran pasti dapat pahala, pasti. Asal jangan meninggalkan kewajiban. Nah, itu yang bahaya kalau waya adzan masih mabar, itu bahaya itu. Tinggalkan mabar segera. Enda mandek beding. Gitu adzan enggak? Berhenti. Hayya 'alal falah, meneo, oke. Saya akan berikan kemenangan mabar. Ya. Hentikan. Semua aktivitas main harus hentikan. Minimal saat adzan dengarkan. Kecuali aktivitas yang bersifat faraid, mungkin sejajar itu. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan, lanjutkan, nggak apa-apa. Kalau aktivitas mubah, apalagi yang mendekati ke arah yang lain, itu hindari, berhentilah. Setidak-tidaknya saat adzan itu kita menghentikan aktivitas itu. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli